Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa dari kelas Linat Geografi 10 MIPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar peta, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Mendengar kata peta mungkin sudah tidak asing lagi, kita bahkan sering menggunakannya ketika di luar bepergian jauh tidak tahu jalan. Yap, Google Maps. Kita pasti sering menggunakan aplikasi Google Maps. Aplikasi Google Maps memang merupakan salah satu jenis peta digital yang saat ini sangat populer dan sering digunakan. Namun, apakah kamu tahu pengertian peta, syarat-syarat peta, jenis-jenis peta, komponen peta, serta fungsi dan pemanfaatannya? Jika belum, yuk simak video berikut ini. Secara umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu berdasarkan bahasa peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani dari kata mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta merupakan gambar dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi dengan tujuan untuk membantu mempermudah mencari informasi dari suatu wilayah. Berikut adalah perbedaan antara peta, globe, dan denah. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Globe merupakan bola gambaran umum tentang tiruan bumi. Dan denah adalah suatu petunjuk tempat atau lokasi tertentu, misalnya denah pada undangan pernikahan. Berikut beberapa definisi menurut para ahli kartografi. Menurut International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Menurut Sutarjo Surjosumarno, peta adalah suatu lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Menurut Aryono Prihandito, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Menurut Bako Surtanal, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Adapun syarat-syarat peta dibagi menjadi tiga. Yang pertama conform. Conform yang artinya bentuk peta yang digambarkan dan dibuat haruslah sebangun dan sesuai dengan keadaan wilayah aslinya sehingga tidak menimbulkan misinformasi. Yang kedua equidistance. Equidistance yang artinya ketika jarak pada peta dikalikan dengan skala yang telah diukur sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Dan yang ketiga, equivalent. Equivalent yang artinya luas bidang yang disusun dan digambar pada sebuah peta setelah dilakukan perhitungan melalui skala hasilnya sama dengan luas bidang yang sesungguhnya. Berikut saya sajikan jenis-jenis peta dan contoh penerapannya. Untuk peta berdasarkan skala dibagi menjadi 5. Yang pertama peta kadaster, yaitu skala antara 1:100 sampai 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah. Yang kedua peta skala besar, yaitu skala antara 1:5000 sampai 1:250.000, digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang cakupannya masih sempit, misalnya peta kelurahan, peta kecamatan, dan peta kota. Yang ketiga peta skala medium, yaitu skala antara 1:250.000 sampai 1:1.500.000, digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah peta yang cukup luas, seperti peta kabupaten, peta provinsi, dan peta suatu pulau.
Yang keempat, peta skala kecil, yaitu skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta, digunakan untuk menggambar daerah yang luas, misalnya peta suatu negara. Dan yang terakhir, kelima, peta skala geografis, yaitu skala lebih kecil dari 1:1 juta, sehingga bisa dibayangkan seberapa luas cakupan dari peta skala geografis ini. Peta ini biasanya digunakan dalam pembuatan peta benua atau peta dunia. Berdasarkan isinya, peta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang bersifat umum dari kenampakan permukaan bumi. Adapun yang termasuk ke dalam peta umum yaitu yang pertama, peta topografi. Peta yang menggambarkan relief atau bentuk dari permukaan bumi. Relief tersebut seperti gunung, lembah, dataran tinggi, bukit, sungai, bangunan, jalan, permukiman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peta korografi. Peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan berskala sedang. Contoh peta korografi adalah atlas. Dan yang ketiga, peta dunia. Peta yang memiliki skala sangat kecil dan memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Kemudian ada peta khusus atau tematik, adalah peta yang menggambarkan secara khusus kenampakan-kenampakan yang terjadi di permukaan bumi. Pada peta ini, penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai tema yang dinyatakan pada judul peta. Contoh peta khusus, peta geologi, peta iklim, peta pariwisata, peta persebaran penduduk, peta tanah, dan peta lainnya yang menggambarkan kondisi suatu wilayah secara khusus. Berdasarkan keadaan objeknya, peta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peta dinamis dan peta statis. Peta dinamik adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu objek yang berubah-ubah. Contoh dari peta ini adalah peta persebaran penduduk, peta perluasan tambang, dan lain-lain. Peta stasioner ialah peta yang lebih menggambarkan pada keadaan yang stabil atau jarang berubah. Contohnya adalah peta wilayah, peta geologi, dan lain-lain. Berdasarkan sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu peta turunan dan peta induk. Peta turunan atau derived map merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei lapangan lagi. Peta induk merupakan peta yang dibuat berdasarkan hasil survei langsung ke lapangan dan dijadikan sebagai acuan dari peta turunan. Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki dalam sebuah peta, yang pertama judul peta. Judul peta harus menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambar. Penempatannya bisa di mana saja selama tidak mengganggu makna dari peta dan masih berada pada garis tepi peta. Contoh, peta iklim, peta curah hujan, peta Indonesia. Yang kedua, orientasi peta, yaitu tanda arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan arah utara. Petunjuk ini diletakkan di bagian mana saja dari peta, asal tidak mengganggu kenampakan peta. Utara yang menunjukkan arah utara sebenarnya disebut utara magnetis. Yang ketiga, skala peta. Skala adalah ukuran perbandingan yang menunjukkan jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Skala dibagi menjadi tiga jenis, yaitu skala angka, skala grafis, dan skala verbal. Keempat, simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Simbol pada peta terbagi menjadi 4 jenis, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area, dan warna. 5. Legenda. Legenda pada peta bisa dibilang menjadi kunci karena berisikan keterangan tentang simbol yang ada di dalam peta. Keenam, garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis yang digunakan untuk mengetahui sebuah posisi absolut dari suatu objek pada peta. Pada umumnya, tanda-tanda garis astronomis digambarkan dengan sebuah garis pendek yang memotong garis tepi. Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. 7. Garis tepi.
Garis tepi merupakan garis yang membatasi ruang peta dan biasanya digunakan untuk meletakkan garis astronomis. Kedelapan, sumber data. Sumber peta digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa peta ini dikutip dari sumber atau instansi yang berkompeten. Kesembilan, tahun pembuatan. Digunakan untuk menunjukkan tahun pembuatan peta sehingga dapat memberikan informasi yang lebih relevan. Yang ke-10, inset. Merupakan peta kecil yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah dalam peta utama. Yang terakhir, ke-11, lettering. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Beberapa contoh cara penulisan pada peta sebagai berikut. Judul peta ditulis dengan huruf kapital dan tegak. Hal-hal yang berkaitan dengan air ditulis dengan huruf miring. Tulisan untuk sungai sejajar dengan arah sungai dan bisa diletakkan di atas atau di bawahnya. Besar kecilnya huruf disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu memperhatikan unsur keindahan dan seni peta. Tulisan nama ibu kota lebih besar daripada tulisan nama kota-kota lain. Adapun fungsi dan tujuan pembuatan peta, fungsi peta yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, misal lokasi rawan banjir, potensi kekeringan, titik kebakaran, dan lain-lain. Memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Serta tujuan peta yaitu menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya tata ruang wilayah, analisis data spasial, membantu satu pekerjaan, misalnya sebagai penunjuk arah. Demikian video pembelajaran pengetahuan dasar pemetaan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.